Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh dosen kami, Ibu Komariah SPSI MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu komunikasi nonverbal. Nah, kawan-kawan, ada yang tahu nggak apa itu komunikasi nonverbal? Ya, komunikasi nonverbal itu ialah komunikasi yang diungkapkan melalui pakaian serta setiap kategori benda lainnya. Komunikasi dengan gerak sebagai sinyal, serta komunikasi dengan tindak atau gerakan tubuh. Walaupun komunikasi nonverbal dapat digunakan tersendiri, tetapi dalam praktiknya, komunikasi nonverbal seringkali terungkap pada saat terjadi komunikasi tatap muka langsung, melengkapi serta memperkaya makna komunikasi yang disampaikan saat lisan pada saat bertatap muka. Nah, jadi sebagaimana yang telah disampaikan tadi, penggunaan komunikasi nonverbal sangat berperan dalam melengkapi efektivitas komunikasi verbal, terutama ketika kita melakukan komunikasi secara tatap muka, karena sinyal dari komunikasi nonverbal ialah pesona tersendiri yang mewarnai kelengkapan komunikasi. Perpaduan kata-kata lisan, gerakan, dan penampilan merupakan daya tarik yang mampu membawa lawan bicara tidak akan bosan berkomunikasi dengan kita. Selanjutnya, isyarat spasial dan temporal. Nah, kawan-kawan, dalam kegiatan public speaking, isyarat spasial dan temporal bisa diterapkan oleh seorang pembicara dengan cara memberikan jarak spasi atau tempo pada suara yang dikeluarkan seorang pembicara. Contohnya, seperti pembicara itu harus mampu menetapkan isi materi yang harus diucapkan dengan halus, berbisik, pelan, keras, bahkan sangat keras, tergantung situasi dan kondisi yang membuat keefektivitasan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, ada isyarat visual. Dalam isyarat visual, ada 4 macam isyarat visual. Yang pertama, kinestik, yaitu gerakan tubuh meliputi gerakan kepala dan wajah. Yang kedua, ekspresi wajah dan kontak mata. Yang ketiga, isyarat tangan. Dan yang keempat, penampilan fisik dan penggunaan objek. Nah, kinestik ini pada kegiatan public speaking, seorang pembicara mampu menyampaikan pemahaman kepada audiens melalui pesan nonverbal berupa kinestik. Contohnya, seperti anggukan kepala dengan arti sepakat, wajah tersenyum dan ceria memiliki arti semangat. Yang kedua, ada ekspresi wajah dan kontak mata. Biasanya menjadi salah satu ciri khas budaya. Pada kegiatan public speaking, seorang pembicara juga memanfaatkan ekspresi wajah serta kontak mata sebagai bentuk dari pesan nonverbal. Contohnya, ekspresi wajah ceria, tersenyum, membuka mata, mengangkat alis, dan sebagainya. Bukan justru sebaliknya, pembicara ketika menghadapi audiens harus menutup mata, menghadap langit-langit, atau bahkan berekspresi ketakutan. Nah, yang seperti itu bukanlah seorang public speaking yang profesional. Yang ketiga, ada isyarat tangan. Melalui isyarat gerakan tangan, memberikan fungsi dalam hubungan profesional, hubungan sosial, dan keakraban. Contohnya, seorang pembicara ketika kegiatan public speaking mampu menggerakkan tangan sambil berbicara,
memperagakan sesuatu hal agar audiens lebih yakin serta paham dengan apa yang dimaksudkan. Yang keempat, ada penampilan fisik dan penggunaan objek. Penampilan fisik dan penggunaan objek merupakan hal penting dalam penyampaian pesan nonverbal, karena dengan berpakaian, dandanan menjadi pandangan dari para audiens sehingga mereka memberi penilaian. Jadi cara kita berpakaian juga berpengaruh dengan cara kita berpublic speaking. Yang keempat, ada isyarat vokal. Isyarat vokal mencakup semua kualitas pembicaraan nonverbal. Beberapa contohnya yaitu kegiatan suara, nada suara, kualitas suara, kekerasan atau intensitas suara, jarak dan irama bicara, serta suara nonverbal yang tidak berhubungan seperti tertawa, menguap, batuk karena cemas, serta bunyi keraguan seperti nah itu adalah bunyi-bunyi keraguan. Ini semua merupakan isyarat emosi dan dapat menjadi komunikasi info yang kuat. Yang kelima, ada gestural. Teori bahasa isyarat atau gestural teori merupakan bahasa manusia berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Inilah bahasa yang paling sederhana. Sekurang-kurangnya, kebenaran ini didukung oleh dua bukti pendukung, yakni bahasa isyarat dan bahasa vokal yang sangat tergantung pada kesamaan sistem syaraf dari suatu area dalam otak manusia yang bertanggung jawab terhadap gerakan mulut dan tangan yang saling mendukung. Sebagai contoh, pasien menderita hemisfer listen kiri menggunakan bahasa isyarat yang sama dengan pasien penderita vokal yang tidak dapat berbahasa lisan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.